Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Halbantani. Saya mahasiswa Unis Tangerang dari Fakultas Pendidikan Agama Islam. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan kejayaan Islam. Dan pada bab pertama itu ada pendahuluan, itu ada sejarah Islam di dunia. Islam pada saat itu menjadi salah satunya agama yang berkembang paling cepat, yang mana menjadi sebuah sejarah baik yang terlahir dari sejarah Islam di dunia ini memang telah ditoreh oleh baginda Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang selalu berjuang untuk umatnya sampai hingga saat ini. Bahkan beliau diakui sebagai seorang pemimpin yang berhasil menaklukkan agamanya, yaitu agama Islam, bahkan diakui oleh masyarakat luar dan agama Islam itu tersendiri. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama itu ada periode Nabi Muhammad SAW. Pada masa kepemimpinannya itu di tahun 622 sampai 623 Masehi. Ada dua fase. Menjadi fase pertama yaitu di mana Nabi Muhammad SAW menghadapi berbagai tantangan dari kaum kafirin sehingga membuat Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke kota Madinah. Jadi ketika Nabi Muhammad membuat peradaban masyarakat di kota Mekah menjadi sebuah faktor masalah dengan kaum kafirin yang membuat Rasulullah SAW bersama pengikutnya umat muslim hijrah ke kota Madinah. Nah, pada fase yang kedua yaitu berkembangnya selama 10 tahun berlangsung, Rasulullah dan pengikutnya membangun peradaban dan masyarakat di kota Madinah yang dimana di bawah naungan pemerintahan Islam. Ya, benar sekali. Jadi Rasulullah ini memang membuat agama Islam yang harus benar-benar mempengaruhi dunia. Sampai Rasul sendiri 10 tahun berlangsung dengan pengikutnya itu membuat peradaban masyarakat dengan pemerintahan Islam. Jadi politik nggak cuma di zaman sekarang saja, politik sudah ada dari zaman Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya itu ada periode kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Dan pada masa Khulafaur Rasyidin ini ada gerakan penaklukan yang terus bergulir dan dengan cepat, yaitu umat muslim berhasil menguasai wilayah Arabia Timur dan juga Arabia Utara, dan bahkan dapat menaklukkan benteng-benteng Romawi, benteng-benteng yang pada masa bangsa-bangsa Romawi dalam waktu yang tidak terlalu lama atau waktu yang sangat singkat. Jadi pada Khulafaur Rasyidin semua para tentara-tentara umat muslim itu berjuang, berjihad untuk menaklukkan benteng-benteng bangsa Romawi. Nah, di sini ada Bani Umayyah. Pada kedaulatan Bani Umayyah yang dimana pada pertama kali dipimpin oleh Umayyah bin Abu Sufyan, yang pada masa itu yang terjadi perluasan wilayah yang dilanjutkan dengan penaklukan Tunisia yang bahkan sampai ke ekspansi ke bagian timur, yang mana dilanjut dengan Malik bin Marwin dengan memperluas wilayah bagian timur. Jadi pada bangsa Bani Umayyah itu umat Islam yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan memperluas wilayahnya, memperluas wilayah Islam sampai menaklukkan bangsa Tunisia, dan dilanjut lagi sampai ke bagian timur tapi dilanjut dengan Malik bin Marwin. Nah, selanjutnya ini ada Bani Abbasiyah. Nah, Bani Abbasiyah ini adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad yang sekarang jadi ibu kota Irak. Nah, Bani Abbasiyah itu dirujuk kepada keturunan paman siapa? Paman Nabi Muhammad SAW yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib.
Dan pada kekhalifahan tersebut Islam telah berkembang pesat. Jadi pada masa Khalifah eh, Abbas bin Abdul Muthalib ini benar-benar umat Islam berkembang pesat sehingga menjadikan dunia Islam ini sebagai pusat pengetahuan penerjemah, baik itu penerjemah tafsir, penerjemah bahasa, dan dilanjut tetap mengadakan tradisi keilmuan Yunani dan Persia. Karena ada daerah timur, daerah-daerah utara itu dikuasai dengan bangsa Romawi, itu bangsa Yunani dan Persia. Karena kan Baghdad itu termasuk dari ibu kotanya Irak. Nah, dan dilanjut di sini ada Turki Utsmani. Pada zaman Khalifah Sulaiman Al-Kunani yang merupakan masa kejayaan dan kebesaran yang pada masanya yang telah jauh meninggalkan peradaban Eropa di segala bidang. Nah, pada Kesultanan Utsmaniyah, perlahan-perlahan itu umat Islam mulai terkikis dan makin runtuh pada abad ke-19. Yang mana pada peperangan ini, pada bangsa Turki Utsmani, itu bangsa Islam, umat muslim mulai terkikis tuh. Dari abad ke-19 yang akhir pada peradaban Islam yang masa Islamiyah dan benar runtuh pada masa abad ke-20. Itu benar-benar runtuh banget tuh. Nah, selanjutnya di sini ada penutup. Nah, pada sejarah Islam ini yang mana dunia mencatat bahwa Islamlah yang menjadi satu-satunya agama yang berkembang paling cepat yang dikuasai atau dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana pada masa hidupnya itu hanya usia 63 tahun. Yang beliau seorang nabi sejak dari usia 40 tahun, dan hanya 23 tahun saja beliau menjadi mampu mendidik generasi Islam yang dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dari zaman kita masa-masa umat Islam naik onta sampai kita bisa naik Toyota. Sangat luar biasa, masya Allah. Generasi-generasi Islam lah yang mampu menguasai peradaban dunia dalam kurung waktu 13 abad. Wow, masya Allah banget ya. Dan menciptakan sejarah Islam di dunia dengan citra yang baik. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tentang sejarah dan kejayaan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.